Saya bersyukur di bulan Oktober ini, di NDC ini temanya calling, the calling, panggilan dalam hidup kita. Dan ini sesuatu yang sangat penting di hati saya. Jadi sepanjang bulan saya berdoa dan ada sesuatu yang Tuhan taruh dan saya mau sampaikan kepada saudara. Karena kenapa? Dari pengalaman saya, waktu kita menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita, memang seringkali yang respon pertama yang kita ada itu bukan wih atau yes, gue bisa gitu, bukan saudara. Tapi kalau dari pengalaman saya, ingat-ingat ya, respons pertama tuh lebih sering rasa takut gagal, takut nggak bisa, takut ditolak, takut nggak layak, takut ya takut deh pokoknya gitu saudara. Nah saya ingat dulu waktu masih mahasiswa gitu ya saudara, dulu ada salah gaul lah, jadi narkoba gitu, kecanduan narkoba. Terus waktu saya mulai bertobat di umur sekitar 17, nah bayangin 17 bertobat, berarti kenanya dari umur berapa? Nah saya juga gak kebayang itu. Waktu saya mulai bertobat di umur 17, kakak pembina rohani saya di zaman kuliah itu ngomong, Fit, padahal baru ya setahun lah mulai sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Terus Tuhan panggil melalui kakak pembina saya, dia bilang, ayo lu mulai gembalain, kayak komsel, zaman dulu ngomongnya komunitas sel, di sini ngomongnya kor. Kumpulin teman-teman yang dulu, buset. Jadi saya waktu itu disuruh ngumpulin pemabok saudara. Bayangin, mimpin komsel nggak mabok aja udah susah. Apalagi pemabok, sering kayak di jamaah Tuhan, merem gitu, ternyata tidur. Sering teriak-teriak sendiri, bukan di jamaah, lagi sakau saudara. Pusing banget dulu waktu disuruh, ya tapi karena gimana, takut. Yang pertama kali saya paling rasa waktu disuruh mimpin komsel itu, takut nggak layak. Gila, orang jangkis disuruh mimpin urusan rohani begini. Nggak takut gitu saudara. Yang kedua, saya ingat waktu dari dulu nggak tahu kenapa SD dari TK kayaknya, nembak cewek ditolak mulu saudara. Sampai SMA juga ditolak gitu. Jadi nggak pernah punya pacar. Teman-teman punya pacar. Tapi waktu saya udah mulai kuliah, saya udah berasa tuh. Gue udah kepengen kayak abis kuliah nih, udah nggak pengen main-main, udah pengen punya serius, pengen kalau bisa nikah gitu. Maksudnya udah ada yang serius. Saya nggak bisa sendiri jomblo saudara, susah hidupnya. Tapi nggak pernah punya pacar. Nah waktu itu ya istri saya yang sekarang, Pak Apolos, Raymond semua tahu istri saya, Hadi juga tahu. Memang kalau saudara lihat itu kasih karunia berlaku dalam hidup saya. Karena bentuknya bumi sama langit. Nah teman-teman saya semua ngomong, wah Fit bener-bener lu kasih karunia bisa dapat Pia. Tapi buat Pia itu mikul salib dapat lu. Gitu saudara. Jadi waktu saya lihat, wih aduh pinter, Santa Ursula, sekolahnya bener gitu saudara. Saya dari dulu gak pernah ada punya temen yang genah gitu. Saya kepengen gitu. Takut ditolak. Setelah dari TK ditolak masih takut banget gitu. Terus tampang juga agak pas-pasan gitu kan saudara. Takut banget, takut ditolak. Terus apa lagi? Waktu mau mulai satu usaha, ada beberapa tahun lalu Tuhan manggil saya untuk, saya tahu di hati saya, ayo mulai gitu. Aduh saudara, takut hilang duit iya, takut rugi iya, takut gagal iya, takut malu iya, semuanya takut. Dan saya rasa ya saudara, bukan cuman saya, jangan-jangan saudara, beberapa dari saudara juga. Saudara tahu nih, Tuhan udah manggil saudara untuk melakukan sesuatu, untuk berperan, untuk mengembalikan satu hubungan yang mungkin udah jauh, untuk memulai satu hubungan, mungkin itu engkau juga sering ditolak selama ini, mungkin untuk memulai satu pelayanan, atau terlibat dalam pelayanan, atau mulai satu usaha atau pekerjaan baru. Tapi yang ada saat ini bukan excitement, malah rasa takut saudara. Saudara ternyata wajar, bukan cuma saya dan saudara yang ngalamin rasa takut. Musa pun, pemimpin tokoh iman di dalam Alkitab, itu waktu dia pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk hidupnya menjadi orang yang deliver bangsa Israel dari tanah Mesir, itu pun ngalamin yang sama. Yuk kita baca yuk, ini ada percakapan antara Tuhan sama Musa. Saya pura-pura saya jadi Tuhannya, saudara jadi ininya ya, Musanya. Oke, yuk kita sama-sama ya. Saya Tuhannya, saudara Musanya ya. Satu, nih ngobrol nih antara Tuhan waktu manggil Musa. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nggak pede Musa saudara.
Siapa gua, nggak dianggap gitu. Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Takut nggak bisa si Musa, nggak pinter ngomong katanya. Gue mau ngomong apa ntar? Tuhan jawab lagi, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Dan saya nggak mau jadi saudara menjadi orang-orang seperti Musa di kalimat terakhir. Ketika Tuhan memanggil saudara untuk menghidupi satu kehidupan yang udah direncanakan oleh Tuhan. Tapi oleh karena rasa takut gagal, takut gak mampu, takut gak bisa, takut ditolak, takut segalanya. Sehingga engkau gagal menghidupi dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi hari ini kita mau belajar dari tokoh iman yang sama. Yang menghadapi rasa takut ketika Tuhan memanggil. Tapi ada beberapa pilihan hidup yang Musa lakukan. 3 hal, 3 pilihan hidup yang membuat dia berhasil menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu kerinduan saya, melalui 3 pilihan hidup ini. Saudara menjadi orang-orang yang menggenapi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dalam hidup pribadimu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, di dalam pelayananmu. Engkau menjadi orang-orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kepuasan, dipenuhi dengan keberhasilan, dipenuhi dengan dampak, dipenuhi dengan resources. Segala yang Tuhan kirimkan, yang engkau butuhkan untuk menggenapi panggilan hidup dalam hidupmu. Amin. Yang pertama, pilihan pertama, ini ada di mana? Dari Ibrani saudara, ada menarik sekali. Di Ibrani 11, mulai dari 24 sampai 27, hari ini 3 poin ini cuma dari sini aja. Yuk kita baca sama-sama sekaligus. Nanti kita bedah satu-satu. 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang pertama, pilihan hidup Musa yang membuat dia bisa menggenapi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama adalah saudara, dia menolak untuk didefinisikan hidupnya oleh orang lain. Refuse to be defined by others. Kita di ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa, ia apa? Menolak disebut anak Firaun, putri Firaun. Musa dibesarkan di dalam kerajaan Firaun, dididik dengan pendidikan Firaun, mendapat kebudayaan Firaun, tata kramanya tata krama Firaun. Dan wajar kalau Musa dibesarkan di dalam kerajaan Israel, di kerajaan Firaun, wajar kalau dia disebut oleh dunia sebagai anak putri Firaun. Setuju ya saudara? Tapi saudara, ketika dia dewasa, dia tidak mengizinkan orang lain menentukan siapa identitas dirinya. Tapi dia menentukan identitas dirinya berdasarkan siapa dirinya di dalam Tuhan. Nah, mungkin ada perkataan orang lain atau perlakuan orang lain yang di masa lalu yang mendefinisikan siapa dirimu saat ini dan apa yang kau pikir tentang dirimu. Mungkin kegagalan di masa lalu membuat engkau berpikir bahwa engkau tidak bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin perkataan, ejekan, penghinaan orang di masa lalu itu yang membuat engkau tidak berani melangkah untuk menjalani apa yang Tuhan sudah panggil dalam hidupmu. Mungkin itu dibanding-bandingin sama orang-orang terdekat dalam hidup saudara. Seringkali dalam keluarga kita, seringkali dibanding-bandingin itu membuat engkau tidak berani melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan panggil dalam hidup saudara. Dan saudara,
Kalau hal-hal seperti ini engkau izinkan mendefinisikan siapa dirimu di dalam Tuhan, itu akan membuat engkau sulit untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ada beberapa contoh nih saudara di dunia yang saudara kenal. Walaupun mereka bukan orang kenal Tuhan, ya saudara, saya nggak tahu mereka kenal Tuhan atau enggak. Tapi kalau orang-orang ini mengizinkan apa yang dunia katakan tentang dirinya, mendefinisikan siapa dirinya, bisa jadi orang-orang ini kita nggak pernah dengar, dan orang-orang ini tidak pernah memiliki pengaruh sebagaimana mereka memiliki pengaruh, dan orang-orang ini tidak pernah menggenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup mereka. Saya kasih contoh beberapa ya saudara. Yang pertama, boleh pinjam? Ini saudara. Orang ini namanya Albert Einstein, EMC Square, ya rumus itu. Fisis terkenal, Nobel Prize winner. Waktu dia sekolah, gurunya ngomong apa? Ini anak will not amount too much, atau nggak pernah akan berarti banyak dalam hidupnya. Saudara, kalau Albert Einstein dengerin gurunya punya omongan, saya rasa dia nggak jadilah dampaknya seperti yang kita alamin sekarang. Siapa lagi orang berikutnya? Oprah Winfrey, the most influential tokoh wanita di Amerika, saudara. Itu benar-benar ya bisnisnya gede banget deh di broadcasting. Ini waktu dia pertama kali kerja, saudara, itu dikatakan apa? Nggak cocok buat di televisi. TV produser waktu itu ngomong. Saya lagi ngebayangin waktu Oprah muda ya, waktu dia denger kayak gitu. Kalau dia iyain, iya gue kayaknya emang nggak cocok gitu di televisi. Dan dia stop, saudara. Saya rasa dia nggak akan pernah ada yang namanya Oprah Winfrey yang dampaknya begitu besar segala macam, saudara. Yang berikutnya, ini apa lagi? Penciptanya Mickey Mouse, Walt Disney. Waktu kerja di salah satu koran, editornya ngomong dia kurang imajinasi dan tidak memiliki ide original. Dan itu saya rasa yang jadi bosnya waktu itu sih sedih juga, lemes juga sekarang kalau ngelihat Walt Disney-nya dampaknya seperti apa. Berikutnya, Thomas Edison yang nyiptain lampu, saudara. Waktu di sekolah, mamanya dipanggil, dibilangin, ini anak terlalu bodoh untuk mempelajari apapun, dan dianjurkan suruh cari kerjaan yang kira-kira kepribadiannya bisa bikin dia, karena dia bego tapi orangnya enak gitu, saudara. Disuruh cari kerjaan yang modelnya kayak begitu, saudara. And you know what? Hari ini kita bisa nikmati ini semua dasar teknologi awalnya dari ya orang ini punya penemuan. Langsung mungkin terakhir. Nih, yang lebih senior dari saya, yang agak muda sih kayaknya saudara kagak tahu. The Beatles, waktu pertama kali approach produser, dibilang katanya dia nggak suka soundsnya mereka nggak punya masa depan di dunia bisnis, dunia hiburan. Wah, salah besar kayaknya itu orang. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan adalah kalau orang-orang ini mereka izinkan apa yang dunia katakan tentang diri mereka, mendefinisikan siapa mereka, itu bisa menghentikan mereka tidak pernah menggenapi apa yang Tuhan panggil dalam hidup mereka untuk mereka genapi. Nah, sama halnya saudara dan saya. Kalau ada perkataan masa lalu, kegagalan masa lalu, atau penghinaan dari orang-orang terdekat dalam hidup saudara, atau dibanding-bandingin dari dulu, dan kalau engkau izinkan itu menjadi siapa dirimu, maka akan sulit untuk engkau menggenapi dan menghidupi panggilan Tuhan. Yang engkau harus adopsi sebagai identitas dirimu dalam Tuhan, itu apa yang Yesus berikan dalam hidupmu. Yang pertama, saudara, engkau itu diterima, you are accepted. Engkau diterima oleh Yesus, engkau diterima oleh Tuhan, bukan karena engkau layak, bukan karena engkau bersih, bukan karena engkau bebas dari segala, bukan karena engkau mampu. Tapi engkau diterima oleh Yesus semata-mata karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Engkau diterima oleh Tuhan karena apa yang Yesus perbuat buat engkau. Engkau apalagi yang kedua, saudara, engkau berharga. Buktinya apa? Kalau Tuhan sendiri mau mengorbankan anaknya demi menyelamatkan saudara, itu menunjukkan seberapa berharganya saudara. Yang ketiga apa, saudara? Engkau dicintai. Buktinya apa? Yesus sendiri mau berkorban buat saudara. Bukan karena apa-apa, karena semata-mata engkau begitu berharga di mata Yesus. Yang terakhir, you are capable, engkau dimampukan. Waktu dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu setiap daripada saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara yang memampukan saudara untuk setiap hari menghidupi panggilan Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, saudara, engkau harus belajar untuk tidak mau didefinisikan oleh orang-orang dalam dunia ini, tapi engkau harus mendasari identitasmu berdasarkan identitas yang Yesus berikan. Amin, saudara.
Itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua, saudara. Yang kedua, engkau harus pilihan dalam hidupmu untuk engkau bisa menggenapi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mau memilih penderitaan jangka pendek untuk upah jangka panjang. You have to be willing to suffer a short term pain for long term gain, saudara. Kita baca yuk ayatnya di 25 sama 26. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Maksudnya gini, Musa dia memilih, sebenarnya kalau dia mau tiong-tiong enak-enak gitu saudara ya. Semua kekuasaan Firaun, semua aksesnya kerajaan Mesir, itu dia bisa. Posisi walaupun mungkin gak jadi Firaun, tipis-tipis jenderal lah saudara, bupati penting lah gitu. Menteri paling enggak saudara. Tapi dia memilih menderita bersama-sama dengan bangsa Israel. Yang walaupun penderitaan itu bersifat sementara. Karena dia tahu dia memilih menderita sementara. Daripada nikmatin segala kemewahan dan dosa. Dia lebih baik menderita sementara. Karena dia melihat upah di jangka panjangnya saudara. Sama halnya dengan saudara dan saya. Tuhan mungkin memanggil engkau untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tapi engkau takut dan engkau khawatir dengan segala perjuangan yang kau harus lewati, dengan segala susah payah, mungkin dengan segala investasi yang kau harus keluarkan, mungkin dengan segala pengorbanan, mungkin orang itu pernah nyakitin saudara, dan saudara ngerasa kalau yang mesti memaafkan itu bukan saya, yang minta maaf mestinya bukan saya duluan, tapi dia yang mestinya minta maaf duluan. Dan mungkin hal itu bagi saudara satu hal yang sangat menderita. Dan saudara lebih memilih nyaman saat ini, comfort zone saat ini. Udahlah jangan dirubah-rubah lagi, udah enak kayak gini gitu saudara. Tapi saudara gak akan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau engkau tidak mau menderita jangka pendek untuk upah jangka panjang. Kayak olahraga aja saudara. Kalau saudara mau hari tua saudara hidupnya sehat, kan as simple as hari ini kita mesti mau menderita ya, olahraga kan gak enak banget ya, mesti disiplin, makan mesti dijaga, mesti hati-hati lah maksudnya, walaupun segala macam boleh dimakan. Terus mesti waktunya olahraga kita alokasiin, kadang-kadang males ya kan saudara. Tapi engkau kalau mau hidupmu di masa depan sehat, saat ini engkau harus bersedia menderita jangka pendek. Halnya seperti itu. Sama halnya dengan panggilan hidup saudara. Saya ingat saudara, waktu Tuhan memanggil beberapa tahun lalu untuk memulai satu usaha baru saudara, itu ya udah saya diemin, terus makin kenceng gitu. Kayak harus bergerak gitulah. Terus di dalam segala satu situasi sampai saya di dalam satu posisi yang harus melangkah gitu saudara. Dan waktu itu ya saudara, takut gagal, terus takut kalau sampai nggak bisa gitu saudara. Karena bidangnya beda dari apa yang selama ini saya jalanin. Orangnya juga saya nggak punya saudara untuk mulai usaha itu. Saudara, itu kalau saya ingat waktu itu ya saudara, akhirnya saya melangkah gitu. Terus saya ngomong mau cari investor saudara, karena uangnya terbatas waktu itu. Anak saya udah mau kuliah segala macam nyiapin, saya mau cari investor. Yang ada cari investor gagal saudara, kagak ada yang mau invest. Keluarga sendiri juga kagak percaya sama bisnisnya. Jadi saya pikir sejelek-jeleknya masa keluarga kagak nolong sih gitu kan saudara. Dia kagak, ini mah gak di bidang kita lah, gak ngerti kita segala macam. Akhirnya singkat cerita, gak ada yang gak ikut gitu. Nyari keluar, teman-teman segala macam gak ada yang mau ikut. Saudara, itu waktu mulai kayak begitu, mulai nanya ke Tuhan, apa iya benar dari Tuhan gitu. Kalau iya dari Tuhan, kok gak dikirimin dananya gitu kan ya saudara ya. Tapi udah saya mau matiin aja lah, gak jadilah gitu karena gak ada investornya. Tapi gerak terus, akhirnya singkat cerita sepakat sama istri, ada tabungan, udah kita pecah tabungan, nih cadangin buat 5 tahun ke depan, buat ini proyek supaya bisa jalan. Yang ada gak nyampe 5 tahun, 2 tahun udah habis saudara duitnya. Dan waktu itu jalan ya, terus tahun ketiga gitu, kan kita gimana cari investor lagi gitu, gagal lagi saudara. Yang ada akhirnya putusin sama beberapa shareholder yang lain, ini bisnisnya mulai kelihatan jalan, cuman perlu waktu aja gitu. Jadi kita inject capital lagi. Ya udah,
Saya ngomong ke istri, ada duit berapa? Ya udah sisanya sawer lah sama yang lain gitu. Tapi kita mesti saving nih, hidupnya mesti diirit-irit. Kalau ada yang bisa diirit, kita mesti irit gitu beberapa tahun. Aduh saya sedih saudara, satu hari. Dulu tuh setahun adalah 2 kali liburan ajak anak-anak, masih kecil kan saudara. Tahun itu setahun kadang-kadang gak ada liburan gitu saudara. Saya pikir anak saya gak sadar. Satu hari lagi pergi ke gereja, dia nanya, anak saya udah SD 6 waktu itu. Pak, kita miskin ya sekarang, are we poor gitu. Waduh waktu denger, mau marah gak bisa, ya kan emang bener lagi susah kan. Terus saya tanya, kenapa Joy you nanya? No, dia bilang maksudnya dulu kita sering liburan, perasaan kok belakangan kayaknya jarang liburan ya gitu. Mau ke gereja saudara. Jadi aduh gak bisa jawab kan, saya bilang ya kita udah mau sampai gereja dulu ya, ntar baru jawab. Ada dalam hati saya lagi doa saudara. Aduh sepanjang ibadah tuh ya, bener Tuhan saya bilang, kalau sampai kayak begini dulu gak jadi dah saya mulai gitu kan maksudnya. Tapi di dalam hati waktu saya lagi nyembah lagi itu, Tuhan berbicara, no ngomong apa adanya ke anak. Jadi pulang, saya ngomong, iya Joy tadi yang you tanya, I belum jawab saya bilang, Papa mau jawab. Ya kita lagi mulai usaha gini-gini segala macam, jadi kita lagi saving karena kemarin cari investor nggak dapet, kita saving segala macam supaya ini usaha bisa jalan segala macam gitu lah saudara. Aduh saudara, saya juga nggak pernah tahu anak saya dengerin atau enggak dan dia ngerti atau enggak. Tapi satu hari sebelum dia kuliah, anak saya baru kuliah by the way, baru mulai kuliah. Saya ada retret lah sebelum dia pergi kuliah, saya, istri saya sama anak saya gitu, khusus yang lain nggak dibawa. Dan waktu salah satu diskusinya di materinya itu, ada pembahasan gitu apa dan ada yang satu yang dia sebut adalah tokoh iman di dalam hidup dia siapa, dan dia sebut kita berdua sebagai orang tua. Kenapa kita tanya? Karena dia bilang papa mama di tengah segala kenyamanan itu bersedia untuk berkorban sementara supaya kita one day bisa punya ada akses usaha-usaha lain. Saudara, dari situ saya sadar seringkali Tuhan memanggil kita, ada satu berkat, ada satu upah yang melampaui cuma sekedar materi. Tapi Tuhan sedang menyiapkan mungkin values dalam hidup anak saya untuk jadi wira swasta juga one day. Yang pada saat kita jalanin, itu menderitanya bukan main, kita pusingnya bukan main, bingungnya bukan main. Tapi untuk engkau bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau harus bersedia untuk menderita sementara di jangka pendek, sehingga engkau bisa menikmati upah di jangka panjang. Mungkin upahmu bukan cuma di dunia ini, mungkin upahmu juga ada di surga saudara. Mungkin engkau melayani, engkau berkorban, engkau beri waktu, engkau gak terima apa-apa dari pelayananmu di gereja. Mungkin bagimu capek, kadang-kadang engkau, aduh buat apa sih gue ngelakuin ini. Saudara, saya mau katakan, di dalam panggilan Tuhan, itu ada upah yang melampaui segala apa yang saudara engkau pernah pikirkan saudara. Di dalam engkau melayani Tuhan, saya mengalami dan banyak orang di sini pun mengalami sebagaimana Tuhan itu menjaga kita, memberkati kita, menolong kita ketika engkau bersedia untuk memakai segala kehidupanmu untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan beda-beda dari kita semua. Nggak semua orang dipanggil jadi worship leader, nggak semua orang dipanggil jadi musisi atau apapun. Setiap dari kita itu ada fungsi yang Tuhan sudah siapkan sesuai dengan bentukmu, yang kau bisa kontribusikan kepada gereja lokal di tempat ini. Dan itu yang kedua saudara engkau perlu lakukan. Engkau perlu mau bersedia memilih penderitaan jangka pendek untuk upah jangka panjang. Yang ketiga, yuk kita belajar. Terakhir saudara, engkau harus mau memilih untuk hidup dipimpin oleh iman dibanding rasa takut. Engkau have to choose to live by faith instead of fear. Gak lawannya fear itu faith saudara. Kalau engkau punya rasa takut saat ini dalam hidupmu, itu lawannya cuma satu, iman saudara. Yuk kita baca sama-sama yuk. Di Ibrani 11 ayat 27. 1, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa itu tidak mengizinkan hidupnya dipimpin oleh rasa takut kepada Raja Firaun yang sangat berkuasa pada zaman itu. Tapi dia memilih hidupnya untuk dipimpin oleh iman kepada Tuhan. Yang Tuhan janjikan, walaupun dia belum bisa melihat janjinya. Tapi dia memilih untuk hidupnya dipimpin oleh iman di dalam Tuhan saudara. Sama halnya saudara dengan saya. Yes,
ketika Tuhan panggil engkau untuk mengerjakan sesuatu, engkau perlu tahu kurang lebih problemnya apa yang bakal engkau hadapi, kemampuan apa yang kau perlu miliki, seperti apa fakta-faktanya. Misalnya engkau mau mulai satu usaha, yes, kau perlu tahu marketnya, engkau perlu tahu financialnya, engkau perlu tahu costnya, engkau perlu bisa ngitung costingnya, engkau perlu tahu harga jualnya, engkau perlu tahu channelnya di mana. Tapi saya mau katakan, untuk engkau memulai sesuatu dalam hidup ini, apapun itu, engkau perlu tahu segala problem yang kira-kira dihadapin. Tapi engkau tidak perlu menunggu sampai engkau memiliki semua solusi untuk semua problem yang ada untuk pekerjaan itu. Untuk engkau mulai satu pelayanan, yes, engkau perlu adalah punya kemampuan sedikit-sedikit di beberapa area. Tapi untuk engkau memulai satu pelayanan, tidak harus engkau menunggu engkau telah memiliki semua kemampuan itu baru engkau mulai melayani. Kalau saya nunggu, ya saya kebayang lah waktu itu, kira-kira disuruh mimpin komsel, kira-kira mesti kayak gimana, mesti bisa ngumpulin pemabok-pemabok ini, kurang lebih mesti bisa lah, walaupun mabok, tapi ada firman Tuhan lah yang di-share di kesaksian gitu. Kurang lebih, zaman dulu kan selalu komsel ada gitar sama nyanyi kan saudara. Kurang lebih, iyalah saya bisa main gitar dikit, main dikit-dikit, tapi saya nggak expect. Ternyata lagu pertama semuanya kagak ada yang tahu lagu rohani karena baru bertobat. Taunya cuman itu tuh yang lagu anak kecil. Bebek na. Waduh, mampus ini komsel lagunya kayak begitu kan. Tapi biarin ada belakangnya ada haleluya. Ya udah kita nyembah aja pakai haleluya itu. Tahulah kurang lebih gitu. Waktu Tuhan pertama kali nyuruh saya sharing fit di pemuda, ya saya tahulah kurang lebih mesti tahu firman Tuhan dikit-dikit gitu, mesti bisa nyampein. Cuman saya nggak tahu gimana caranya saudara. Kalau saya nunggu sampai saya memiliki segala kemampuan saya untuk melakukan segala yang Tuhan panggil dalam hidup saya, maka hari ini kita nggak pernah ketemu saudara. Kalau engkau tunggu sampai engkau memiliki segala sumber daya untuk memulai sesuatu, engkau tidak akan mulai. Karena gini konsepnya, di Tuhan tuh mirip kayak gini nih kalau saya renungin. Kayak sepeda atau mobil deh, mobil. Lebih gampang ngarahin mobil diem atau mobil bergerak? Mobil bergerak. Tadi saya kesini, di tol, itu setir, saya lagi megang minum kopi tadi soalnya. Ke toel dikit, itu mobil langsung beloknya berasa banget saudara. Tapi waktu lagi diem, setir itu mau dibelokin beratnya bukan main. Setuju ya saudara? Sama halnya dengan saudara dan saya. Kalau saudara diem aja padahal Tuhan udah manggil, Tuhan mau nunjukin saudara ke arah berikutnya, ngarahin saudara, itu susahnya bukan main. Tapi ketika engkau berani memutuskan hidupmu melangkah di dalam iman bukan rasa takut. Ketika engkau mulai melangkah langkah pertama, itu sangat mudah untuk Tuhan ngarahin hidupmu ke kesempatan, opportunity, sumber daya dan segala kemampuan yang kau butuhkan. Tuhan gak akan nunjukin langkah 3, 4, 5, 10, 15. Sampai engkau mulai melangkah langkah pertama dan kedua saudara. Ketika engkau mulai melangkah di dalam iman, walaupun takut gagal, takut rugi, takut ditolak, takut gak bisa dan segalanya. Tapi ketika engkau mulai melangkah, di saat itu langkah-langkah Tuhan mulai kirimkan dalam hidupmu. Orang-orang yang engkau butuhkan untuk berhasil, Tuhan mulai kirimkan. Channel-channel yang engkau butuhkan untuk engkau bisa jualan, Tuhan mulai kirimkan. Termasuk uang yang engkau butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan panggil, Tuhan akan kirim. Saya alamin saudara, waktu saya mulai melangkah, itu saudara 2 tahun sulit, tapi ada tahun di mana mendadak nggak ada yang kita lakukan berbeda, nggak ada apapun kepandaian atau kepintaran, nggak ada perubahan tim. Tahu-tahu saudara, itu ada aja cara Tuhan mengirim ya saudara. Berkat itu tahu-tahu ngalir saudara. Dari satu problem yang begitu besar, tapi justru malah apa yang kita kerjakan itu menjadi solusi saudara. Dan saat itu Tuhan kirim, dan saat itu kita tersungkur semuanya, satu tim. Nggak semuanya orang Kristen, banyak yang agama lain. Saat itu kita nyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita katakan ini bukan manusia, tapi ini semata-mata Tuhan saudara. Nah, saya rindu hal yang sama saudara alamin. Asalkan saudara mau memilih hidup bukan dipimpin dengan rasa takut, tapi engkau memilih hidup dipimpin dengan iman.
Iman di dalam Tuhan, bukan iman di dalam kekuatanmu. Iman percaya di dalam janji Tuhan, bukan iman percaya dengerin apa yang orang lain ngomongin tentang saudara. Dan saudara, satu lagi, seringkali rasa takut itu nongol juga gara-gara kita sendiri. Kenapa? Kalau kita lagi berjuang di tengah, setiap dari kita punya perjalanannya masing-masing, saudara. Setiap dari kita punya tracknya masing-masing dan kita nggak bisa banding-bandingin. Kenapa gue nggak di jalannya dia, kenapa dia nggak di jalannya gue, gitu saudara. Setiap dari kita punya panggilannya masing-masing dan hanya saudara yang bisa menggenapi. Seringkali yang membuat kita down dan takut adalah kita membandingkan pergumulan, struggle, challenges yang kita sedang hadapi di dalam perjalanan kita dengan masa-masa upah dan keberhasilan yang orang itu sedang lewatin karena dia udah pernah ngelewatin struggle dia. Jadi jangan banding-bandingin sama orang lain. Kalau saudara ngelihat keberhasilan orang, ya of course kita down. Buset, kok dia enak banget ya. Tiap hari liburan gitu kasarannya. Kita susah banget kayaknya ngumpulin order gitu. Karena saudara lagi bandingin struggle-nya saudara dengan keberhasilannya dia. Karena dia udah pernah struggle ya sebelumnya. Dia nggak bandingin sama saudara. Saudara dia nggak kasih tahu saudara. Nah sama halnya saudara mulai pelayanan. Susah amat ya kayaknya dipercayain satu orang yang ada orangnya murtad gitu mungkin saudara ya. Bukannya jadi tambah cinta Tuhan gitu. Ya saudara, semua dari kita juga pernah ngalamin yang namanya gembalain orang, susahnya bukan main, dia lebih nyolot dari kita kan saudara seringkali. Nah itu juga ada. Jadi saya mau katakan, engkau harus mau memilih untuk hidup dipimpin oleh iman dibanding rasa takut. Karena ketika engkau mulai melangkah, saat itu Tuhan mulai akan mengarahkan engkau di segala langkah-langkah yang engkau perlu harus ambil. Segala sumber daya yang engkau butuhkan. Dan engkau akan menjadi orang-orang hidupnya menggenapi dan menghidupi panggilan Tuhan. Amin. Saya selesai saudara. Jadi yang pertama apa saudara? Supaya kita bisa menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama kita harus menolak untuk didefinisikan oleh orang lain. Termasuk kegagalan kita di masa lalu dan yang lainnya. Tapi kita harus mengadopsi identitas yang Tuhan berikan. Engkau dicintai, engkau berharga, engkau dimampukan oleh Tuhan dan engkau diterima oleh Tuhan. Bukan semata-mata karena engkau layak, tapi semata-mata karena Yesus begitu mengasihi engkau. Dan apa yang sudah dia perbuat di kayu salib, itu yang melayakkan engkau. Yang kedua saudara, engkau perlu memilih penderitaan jangka pendek untuk upah jangka panjang. Yang ketiga, milih untuk hidup dengan iman, dalam iman, dibanding hidup dipimpin oleh rasa takut.